Saya mau ngasih ilmu. Ilmu ini mahal, tapi saya bagi gratis. Saya bagi gratis. Judulnya apa? Sulit itu tidak sulit. Sulit itu tidak sulit. Sulit itu sulit enggak? Enggak sulit. Sulit itu tidak sulit. Yang membuat sulit, sulit karena kita mikir. Karena kita mikir itu sulit. Paham? Jadi kalau enggak kita mikir itu sulit, maka tidak akan sulit. Kenapa enggak sulit? Saya akan jelaskan di sini dalam waktu 3 menit. Ya, 3 menit insya Allah. Setiap kali kita kena masalah, setiap kali kita didatangi kesulitan, wujudnya kesulitan itu apapun, maka harus paham, yang ngirim itu Allah, yang ngasih itu Allah. Jadi yang ngirim kesulitan, yang ngasih kesulitan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda menuduh orang lain buat kesulitan, menuduh orang lain menyebabkan Anda celaka, berarti nggak pernah paham permainan dari takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak paham caranya Allah pengen mendekatkan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makanya gagal paham. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, jangan pernah menyalahkan siapapun, karena itu bukan kesalahan siapapun. Begitu ada kesulitan, itu jalan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngirimi saya kesulitan. Makanya Rasul bersabda, sesungguhnya yang paling berat ujiannya al-anbiya, tsummal amthal, tsummal amthal. Ya, para nabi dan semisalnya, para nabi dan sejenisnya. Yang ngirim kesulitan itu Allah. Jadi kalau jenengan bilang saya ini gak dapat duit gara-gara dipecat, keliru. Ya, saya ini sengsara gara-gara suami saya, keliru. Walaupun memang suaminya menyengsarakan. Jadi jangan nyalahkan siapapun. Tahu yang ngasih masalah tadi siapa? Yang ngasih masalah siapa? Yang ngasih masalah siapa? Oke. Kalau yang ngasih Allah, ada enggak yang bisa menghalangi? Gak ada. Kalau yang ngasih masalah Allah, gak ada yang bisa menghalangi. Pertanyaan kedua, kalau begitu ada enggak yang bisa ngasih kamu masalah? Gak ada. Gak ada satu makhluk, satu orang pun bisa kasih kamu masalah. Makanya gak usah takut dengan orang yang berencana apapun, orang yang membuat makar model apapun, orang yang membuat siasat model apapun. Siasatnya, makarnya, usahanya, tipu dayanya tidak akan bisa kena ke kamu, kecuali kalau memang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah, itu buat tenang lah. Yang ngirim masalah Allah. Jadi gak masalah. Kok gak masalah kenapa? Kalau hubungan sama Allah enak. Begitu paham yang ngirim Allah, langsung bilang saja sama yang ngirim, ya Allah tolong solusinya, ya Allah please selesaiin, ya Allah kuatkan, ya Allah tolong, ya Allah bantu. Ini paham. Jangan begitu kena masalah kesulitan langsung mikir simpenan duit, langsung mikir teori, langsung mikir strategi, langsung mikir cara-cara, mikir makhluk yang dipikir, gak mikirkan kholiknya, yaitu penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sadar dulu Allah yang ngirim, terus minta tolong sama Allah, baru ngatur strategi, baru berobat ke dokter, baru berupaya dengan apa yang bisa diupayakan. Tapi Allah dulu yang dituju. Itu nomor 1. Nomor 2, menariknya, Allah yang ngirim masalah, Allah yang ngirim masalah, dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Tak jamin awakmu golek duit nganti sirah jadi sikil, sikil jadi sirah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pagi jadi siang, siang jadi sore, sore jadi malam, begitu seterusnya. Kalau Allah bilang buntu rezekimu, buntu mas. Maka jangan pernah sambat golek duit kok angel, golek duit kok angel. Susah buat kamu, buat saya tidak. Sorry bro, gua awakmu angel, awakmu alhamdulillah gampang. Habib kok begitu Bib? Buat dia mudah, buat saya kok susah. Biar kamu paham, usahamu sehebat apapun tuh gak bisa datengin rezeki. Sekeras apapun kamu ikhtiar, gak bisa jebol pintu rezeki. Yang buka, yang nutup pintu rezeki Ar-Razzaq wallah ta'ala, Allah yang maha kuasa. Paham sih, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah, hanya Allah
yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa membantu. Jadi nomor satu yang kirim Allah, nomor dua hanya Allah juga yang bisa menyingkirkan. Uniknya, menariknya, nah Allah itu udah ngasih tahu kalau ada masalah sebetulnya itu hadiah. Masalah kok hadiah? Jadi dikasih masalah, dikasih yang gak enak, itu sebetulnya lagi apa? Di ujung disiapkan surprise, kejutan. Makanya kalau udah dikasih tahu dari sekarang, begitu ada masalah, asik, hadiah. Ada masalah, surprise. Entena no hadiah, entena no surprise, mesti enak. Udah nih, dalilnya simple. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu ayat turun ketika Kanjeng Nabi SAW lagi duduk dengan sahabat. Kemudian Nabi ngomong sama sahabat, dekatnya ada batu. Rasul bersabda, kalau ada kesulitan masuk ke dalam batu itu, maka kemudahan akan mengejar masuk ke dalam batu itu, kemudian akan mengeluarkan kesulitan itu dari batu itu. Artinya apa? Kesulitan gak pernah berlepas, gak pernah pisah dengan yang namanya kemudahan. Maka turunlah ayat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang benar, terjemahan menurut tafsir, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan yang tadi ada kemudahan yang lain. Artinya bersama kesulitan yang sama terdapat dua kemudahan. Kemudahan nomor satu, solving problem, menyelesaikan masalah. Kedua, kemudahan nomor dua, surprise, kejutan. Dalil berikutnya, kalau Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pengajian, maulid, sholawatan, zikir, istighfar, ziarah kubur, birrul walidain, silaturahim, cari nafkah untuk pasangan, cari nafkah untuk anak, cari nafkah untuk orang tua, murah senyum, sedekah, berderma dan lain sebagainya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, maka dia Allah, bukan Habib Muhammad, bukan Habib Novel, bukan Habib Muhammad Syarif, bukan Gusmus, bukan Syekh Fulan, bukan Ustadz Fulan, bukan Kiai Fulan, bukan Gubernur Fulan, bukan Presiden Fulan, bukan pejabat Fulan, bukan Jenderal Fulan, bukan. Yaj'allahu Allah, Allah yang menjadikan untuknya. Sorry bro, Allah yang turun tangan. Yang turun tangan Allah, Allah yaj'allahu makhraja, Allah menjadikan untuknya, Allah menjadikan untuknya. Iling-ilingin nih loh, Allah menjadikan untuknya, Allah menjadikan untuknya. Apa yang Allah buat untuknya? Makhraja, mumet seperti apapun, masalah seperti apapun, ruwet seperti apapun, Allah yang berikan jalan keluar. Pertanyaan saya, kalau Allah yang berikan jalan keluar, ada yang bisa menghalangi? Kalau Allah yang berikan jalan keluar, ada yang bisa nutup? Kalau Allah yang berikan jalan keluar, selesai nggak masalahnya? Selesai. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya setelah dikasih solusi sama Allah, dikasih jalan keluar sama Allah, wa yarzuqhu, Allah kasih dia rezeki yang sifatnya surprise, kejutan. Kenapa dikatakan rezeki kejutan? Ini terjemahan murni terjemahan ala Habib Novel. Allah memberikan rezeki berupa kejutan. Kenapa kejutan? Karena nggak pernah bisa dipikir, dikira-kira nggak bisa, datang dari arah yang nggak jelas, arahnya dari mana nggak ngerti, ujuk-ujuk wono, kan namanya surprise, kejutan. Rezeki berupa kejutan dan Allah yang ngatur. Penak anteng meneng rezeki teko, wah masya Allah, nikmat. Paham nggak? Jadi kalau ada masalah atau hadiah. Jadi kalau anda terlilit hutang nggak bisa bayar, besok mau ditagih, mau diajar, masalah atau hadiah? Jawabannya sederhana, itu bukan masalah, itu hadiah. Tapi hadiahnya sama Allah dibungkus dengan masalah. Bungkusnya masalah, dalamnya hadiah. Karena itu jangan pernah ngeluh lagi kepada Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, karena keluhanmu saya tolak mulai hari ini. Udah ngaji pengajian, zikir, ya guyon makan ya makan. Masalah adalah hadiah. Habib punya masalah enggak ada, yang ada hadiah. Setiap masalah saya anggap hadiah, makanya hidup saya penuh dengan hadiah. Ya penuh dengan hadiah. Yakin saya sama Allah Ta'ala. Rugi kalau nggak yakin sama Allah. Ikhwani rahimakumullah, teruslah berhati
berharap, bergantung, bersandar pada Allah Ta'ala. Tinggalkan semua sandaranmu kepada selain Allah.